Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan proposal PKMK dengan judul Peluang Usaha Sedan Tipsi sebagai Alternatif Income bagi Ibu PKK di Desa Tanjung Burung, Tangerang. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan tim dari pembuat program ini, yaitu saya sendiri Viola Paramita sebagai ketua, dan saya memiliki 4 anggota lainnya. Yang pertama itu ada Sri Rejeki Frenteranta, yang kedua ada Yosua Brian Moidadi, yang ketiga ada Elizabeth Christine Adistia, yang terakhir ada Jessica Lucia. Selanjutnya ada topik yang akan dibahas. Topik ini terdiri dari 7 bagian. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada masalah yang akan dipecahkan, yang ketiga ada tujuan program, yang keempat ada manfaat program, yang kelima ada luaran program, yang keenam ada foto produk dan metode pengerjaan, dan yang terakhir ada perencanaan pengerjaan program. Lalu, pertama-tama edukasi pembuatan lilin aromaterapi agar dapat menciptakan aroma ketenangan yang membantu aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Ini juga mendapat nilai tambah ekonomi bagi masyarakat ketika mereka memproduksinya, terutama dalam masa pandemi ini sekarang. Masyarakat diminta lebih produktif lagi demi kelangsungan hidup ke depannya. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Latar belakang ini mendukung kita memilih PKMK sebagai proposal PKM kita. Beban masalah yang berat dan banyak sering kali dirasakan oleh setiap orang yang dapat mengakibatkan terjadinya stres sehingga memungkinkan perubahan mood seseorang. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi yang mengharuskan setiap orang untuk melakukan semua kegiatan di rumah. Ini menjadi suatu tekanan tersendiri bagi masyarakat. Aromaterapi dipercaya dapat membantu memperbaiki mood seseorang. Berdasarkan manfaatnya, secara umum juga memberikan dampak kesehatan secara fisik maupun mental, membangkitkan semangat, menyegarkan, serta dapat menenangkan jiwa. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Selanjutnya di sini ada data yang mendukung bahwa aromaterapi itu memberikan efek baik bagi masyarakat. Terdapat 9 studi yang melibatkan 644 pasien menganalisis efek aromaterapi pasca operasi. 5 percobaan menemukan efek menguntungkan aromaterapi dibandingkan dengan placebo. Sementara 4 lagi tidak menemukan perbedaan yang signifikan. Suatu tinjauan sistematis dari studi-studi tentang nyeri dari 12 studi dan 1019 pasien menunjukkan ada efek menguntungkan aromaterapi untuk menghilangkan rasa sakit, tetapi efeknya sangat kecil. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fakta yang mendukung dari pembuatan lilin aromaterapi. Jadi di sini ada kutipan atau menurut dari Dr. Marsha Desika Asanta dan ditinjau kembali oleh Dr. Tania Savitri selaku dokter umum di blog halo.sehat mengemukakan bahwa aroma dari lilin aromaterapi ini dipercaya bisa memberikan efek relaksasi serta mengendalikan sistem saraf simpatis, yaitu sistem saraf yang bertanggung jawab pada respons stres, fight or flight. Ya, itu maksudnya adalah melawan atau melarikan diri. Dan gejala fisiknya seperti tangan berkeringat atau jantung yang berdegup kencang. Lalu fakta lainnya tentu dapat meningkatkan kualitas tidur seseorang. Nah, pemicu dari tekanan terhadap seseorang juga dipengaruhi dari kualitas jam tidurnya. Nah, wangi dari aromaterapi ini tentu dapat membantu orang untuk mengurangi stres. Nah, maka dipercaya bahwa aromaterapi bisa membantu seseorang untuk tidur lebih nyenyak, terutama kepada orang yang memiliki permasalahan dengan insomnia, cemas, atau restless leg syndrome, dan gatal di malam hari. Selanjutnya,
Nah, berikut adalah teori yang mendukung dari pembuatan lilin aromaterapi yang telah kami temukan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Yang pertama itu ada teori senyawa. Nah, teori ini ditemukan dalam minyak esensial yang memiliki manfaat langsung pada kesehatan kita dengan mempengaruhi fungsi tubuh, bertindak langsung pada sistem saraf, serta organ-organ tubuh lainnya. Sistem penciuman terhubung ke fungsi lain dari sistem saraf pusat, termasuk memori. Namun, penelitian yang dilakukan hingga saat ini belum secara meyakinkan menunjukkan bahwa bau dapat mempengaruhi fungsi organ melalui efeknya pada sistem saraf. Lalu teori yang kedua yakni adalah teori psikologis. Teori ini menyatakan bahwa senyawa wangi memiliki manfaat psikologis yang meningkatkan rasa kenyamanan yang juga bekerja pada beberapa pusat otak yang mempengaruhi 3 hal, yaitu persepsi, kepercayaan, dan perilaku. Selanjutnya, nah, ini adalah pendapat yang dapat kami kemukakan mengenai pembuatan lilin aromaterapi. Dalam hal ini, manfaat dari lilin aromaterapi sangatlah kompleks bagi kehidupan masyarakat. Ada berbagai cara untuk mengaplikasikan manfaat aromaterapi, tetapi kelompok kami memilih secara spesifik untuk membuatnya menjadi bentuk lilin aromaterapi. Nah, alasannya itu karena lilin aromaterapi lebih mudah untuk dibuat dan digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Terutama dalam masa pandemi ini, masyarakat sangat disarankan untuk melakukan semua kegiatan di rumah. Saat kita melakukan kegiatan di rumah, dengan adanya lilin aromaterapi akan sangat membantu untuk meningkatkan mood seseorang dibandingkan harus berpikir untuk keluar rumah demi mencari suasana baru. Selanjutnya, nah ini adalah masalah yang akan dipecahkan dari program yang akan kami lakukan. Yang pertama itu mengurangi permasalahan stres dalam pikiran masyarakat. Yang kedua, membantu masalah-masalah kesehatan seperti mual, pusing, maupun gejala lainnya. Yang ketiga itu mengurangi permasalahan susah tidur atau biasa yang dikenal dengan istilah insomnia. Yang keempat itu masalah ekonomi masyarakat. Selanjutnya, nah, untuk mitra sendiri, kami sudah berencana untuk melakukan program ini dalam 2 metode pelaksanaan. Yang pertama itu kami akan melakukan metode pelaksanaan secara offline, yaitu dengan targetnya adalah ibu-ibu PKK yang berada di Desa Tanjung Burung, Tangerang, dengan jumlah 10 orang. Nah, selain dari metode program yang kami lakukan secara offline, kami juga akan mencadangkan metode pengerjaan secara online. Nah, metode ini kami akan men-share video menggunakan akun pribadi dari masing-masing tim, seperti akun Instagram, WhatsApp, Line, dan juga YouTube. Selanjutnya, nah tujuan dari program ini adalah yang pertama untuk sebagai pengabdian kepada masyarakat, yang kedua menambah wawasan masyarakat untuk berwirausaha, yang ketiga untuk membudidayakan aromaterapi dalam bentuk lain, serta yang keempat untuk meningkatkan kreativitas tim, baik secara soft skill maupun secara hard skill. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sri Rejeki. Setiap program pasti memiliki manfaat tersendiri. Dan manfaat program dari proposal PKM ini yaitu yang pertama, menciptakan suasana nyaman, kedua, mengatasi insomnia, ketiga, mengurangi stres, keempat, mempertahankan konsentrasi, kelima, meningkatkan energi dan sistem kekebalan tubuh, serta yang terakhir, menambah nilai ekonomis bagi masyarakat. Next. Berikut ini merupakan contoh produk yang akan kelompok kami buat dalam program ini. Dan nama produk yang akan kami berikan pada program proposal PKM ini yaitu Sedative C, yang memiliki arti lilin pemberi ketenangan. Next. Selanjutnya, ada metode pengerjaan dari pembuatan lilin aromaterapi, yaitu yang pertama, menjelaskan manfaat secara khusus dari lilin aromaterapi, baik itu bagi kesehatan dan lain sebagainya. Kedua, jika dilakukan secara offline, kami akan mensuplai bahan baku yang sekiranya dibutuhkan pada saat pembuatan lilin aromaterapi. Selanjutnya,
Rencana pengerjaan program yang akan kami lakukan yaitu yang pertama, pada bulan September, kami melakukan pengumpulan ide dan teknik-teknik pembuatan lilin aromaterapi. Kemudian, pada bulan Oktober di minggu pertama hingga minggu ketiga, kami mencoba membuat sendiri produk lilin aromaterapi. Di minggu keempat, kami membuat video mengenai cara pembuatan dan edukasi manfaat dari lilin aromaterapi. Dan yang terakhir, minggu kelima pada bulan Oktober hingga awal bulan Desember, kami mencari sasaran masyarakat yang dibutuhkan pada saat melakukan penelitian ini. Selanjutnya, pada bulan November hingga awal bulan Desember, kami menyiapkan alat serta bahan yang dibutuhkan saat memaparkan produk PKM pembuatan lilin aromaterapi. Dan yang terakhir, pada bulan Desember di minggu kedua hingga minggu ketiga kami akan melaksanakan program yang sudah direncanakan baik itu secara offline maupun online. Next. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai program proposal PKMK peluang usaha sedatif C sebagai alternatif income bagi ibu-ibu PKK yang berada di Desa Burung, Tangerang. Terima kasih.